Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Sahbi selaku Panitia Pelaksana PKPP Mitra Desa Nasional 2021 Popma Sepi. Ya, di sini kami panitia didampingi oleh Kak Dea selaku Dewan Pengurus Pusat Bidang Pengabdian Masyarakat periode 2019-2021. Ya, kami di sini sedang berada di pintu gerbang masuk Desa Kinapasan, yaitu desa yang dimana menjadi lokasi tempat PKPP Mitra Desa Nasional 2021 Popma Sepi akan dilaksanakan. Nah, di sini nanti kami akan memperlihatkan profil desa, potensi-potensi desa, produk pertanian unggulan dari desa tersebut. Nah, dan juga kami akan mewawancarai petani-petani khususnya cengkeh, karena kita di sini mengambil komoditi cengkeh. Nah, di sini juga kami akan mewawancarai petani yang mengelola produk turunan dari cengkeh tersebut, yaitu penyulingan daun cengkeh yang akan dikelola menjadi minyak cengkeh. Mau lihat bagaimana kelanjutannya? Ayo silahkan ikuti kami. Mungkin bisa diceritakan awal mula kenapa mengambil komoditi cengkeh sendiri itu? Bagaimana? Jadi awal mula pengambilan komoditi cengkeh ini, Bu, yang pertama faktor keturunan atau bagaimana caranya kita mengambil pekerjaan dari orang tua kita sendiri. Jadi itu awal mulanya mengapa menjadi komoditi cengkeh ini menjadi komoditas utama bagi kami petani-petani yang ada di Kabupaten Toli-Toli ini. Ya seperti itu, Bu, ya. Berarti mengambil tanaman cengkeh sendiri ini awal mula itu dari tahun berapa kalau boleh tahu? Sekitar 6 tahun atau 7 tahun yang lalu. 6 tahun atau 7 tahun yang lalu. Iya. Nah, selama pengelolaan komoditi cengkeh sendiri ini, kendala-kendala apa saja yang dialami? Iya, kendala dalam komoditi cengkeh ini, Bu, yang pertama itu dari pupuknya sendiri, karena pupuk subsidi itu susah didapatkan. Subsidi, karena pupuk subsidi hanya bisa didapatkan sama kelompok-kelompok petani tertentu. Jadi kita yang tidak masuk kelompok petani ini, Bu, kadang tidak mendapatkan namanya pupuk subsidi. Kita harus membeli dengan membeli pupuk dengan harga yang lebih mahal. Ya, seperti itu, Bu, ya. Kalau kendala-kendala lain mungkin saat mulai penanaman dan segala macamnya. Ya, kendala lain seperti penambahan biaya seperti itu, misalnya racun atau herbisidanya. Kita juga kurang mendapatkan bantuan dari pemerintah dalam pengendalian gulma, hama dan penyakit seperti itu, Bu. Seperti itu. Berarti mulai dari awal pengolahan tanahnya sampai penanaman cengkehnya sendiri itu banyak kendala ya, Pak? Iya, banyak sekali kendala dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang dibutuhkan sebagai petani yang tidak masuk dalam kelompok tani itu sendiri bagaimana? Ya, seperti pupuk subsidi, itu racunnya, apanya kita kan butuh perhatian. Terutama bagi kita petani itu, Bu, harganya yang paling penting. Ya, kadang harga kita bisa lihat di luar kota harganya tinggi dengan komoditas yang kurang, sedangkan kita yang berlimpah-limpah kadang hasil yang banyak namun harganya itu kurang, Bu. Oh begitu, Dek. Kalau untuk harga sendiri itu setiap tahunnya menurun atau dia naik turun, Bu? Kita tergantung, seperti tahun ini misalnya 100, mungkin tahun depannya turun lagi, kadang ada juga naik. Harga cengkeh paling rendah biasanya berapa? Kita pernah dapat 50 ya, 50 ke bawah pernah. Ya, seperti begitu. Nah, terus biasanya ada pedagang pengumpul yang mengambil dari petani sendiri. Nah, itu kalau pedagang pengumpulnya dari dalam daerah sendiri atau dari luar daerah? Dari luar daerah, Bu. Berarti dari luar daerah Toli-Toli? Iya. Yang ambil cengkehnya? Kalau kita sih petani, pembeli itu tidak menjadi masalah, tapi yang terpenting adalah harga yang bisa mensejahterakan kita
seluruh petani ini, Ibu. Begitu. Kalau upaya untuk mensejahterakan masyarakat itu bagaimana menurut Bapak? Ya, menurut saya pertama itu memperhatikan komoditi, terutama bantuan-bantuan serta peningkatan harga dalam hasil panen cengkeh, Bu. Jadi, kalau begitu terima kasih. Sebelumnya saya boleh tahu namanya Bapak? Nama saya Firman, Firman, Iya. umur 31. 31 tahun ya. Iya. Jadi bagaimana Pak awal mula pembuatan tempat penyulingan cengkeh ini bagaimana? Kalau awal mulanya sih kita lihat di sini lalu kan sudah ada mulai buat di kampung sebelah. Nah kebetulan kan di sini juga ada pohon-pohon cengkeh di dekatnya kita. Jadi ya kita termotivasi untuk buat juga di sini supaya kan masyarakat ada pekerjaan juga. Oh ya, berarti ini sebenarnya membantu Iya. masyarakat-masyarakat yang Iya. lain begitu. Iya. Nah ini untuk pembuatan cengkeh sendiri itu terkisar berapa jam gitu untuk Pemasakannya, ya pemasakannya itu awal-awal pembuatannya mungkin dari daun cengkehnya terlebih dahulu diapakan sebelum dimasak dan sampai menjadi minyak. oh, awal-awalnya kan ya kita timbang dulu tuh sekian karena kan kita lihat kapasitasnya muatannya ini di atas. Ya ini kan muatannya 600 kilo. Ya kita timbang lah sekitar 600 kilo baru kita siapkan di atas semua sini baru kita masukkan di dalam. Nah, baru kita masak sudah api bakar. Dengan mungkin apinya pakai derajat Celcius atau Oh, nggak kira-kira tahu sudah. saja? Kira-kira saja. Eh, Pemasakannya sekitar berapa jam? Ya tergantung dari apinya. Kalau apinya kencang ya cepat juga. Tapi kalau apinya kayak cuma bara-bara ya lambat juga. Tergantung dari yang memasak. Kalau mau cepat ya kasih bagus apinya. Ya paling cepat dia 10 jam. Lambatnya. Filologi ya. Untuk proses pemasarannya sendiri bagaimana Pak? Mungkin ada kendala di proses pemasaran atau bagaimana? Kalau masalah kendala nggak ada sih kendalanya. Apa di sini kan langsung orang datang di sini kurang jelek belum sih keluar minyak orang coba telepon. Nah cuma harganya sih ya Oh berarti masalahnya sebenarnya di pemasaran itu harga. kayak harga sih sebenarnya. Harganya yang kurang. Apa ini kan butuh tenaga yang ekstra kan, Ya, masaknya betul. lama. Itu saja. Nah, kendalanya masalah harga minyak. Di harga minyak ya. Iya. Dan untuk pemasarannya kan itu biasanya yang ambil dari daerah luar atau hanya ada di daerah Toli-Toli sendiri? Daerah luar ya? Iya, Dari luar. Kalau tengok waktu di Makassar kan? Makassar. Dari Makassar kan dia. Biasanya berarti dari Paling Sulawesi- ada juga di sini Sulawesi pengumpulnya. Selatan ya? Iya, ke selatan. Ada pengumpulnya di Oh sini. biasanya ada pengumpul di Ada sini. pengumpulnya juga. Ya, jadi Tapi katanya dibawa di selatan sih minyaknya. dibuat di Sulawesi. Di sini yang saya mau pertanyakan tentang bagaimana progres kelompok tani, maksudnya apa tujuan-tujuan ke depan kelompok tani yang Bapak pegang saat ini? Artinya dalam berkelompok itu Bu, tentu dalam membentuk satu kelembagaan tentu punya tujuan. Ya betul. Artinya tujuan utama kita sebagai dalam berkelompok itu pertama silaturahmi dulu. Betul. Kedua tentu ada visi misi lain dari sisi penunjang ekonomi, terutama dari kerja utama kita sebagai petani, terutama cengkeh. Di sini di kelompok tani kami kan banyak bidang usahanya. Bidang usaha pertama adalah coklat, cengkeh. Jadi beberapa tahun ini kami memang dari petani cengkeh, terutama cengkeh, kami ada perhatian dari pihak Sempurna langsung dibina beberapa tahun, mulai dari tahun berapa ya? Sampai tahun ini baru-baru ini ada tim dari
Sempurna di mitra dengan Primatolis. Oh, bermitra dengan Primatolis. Bahkan ada beberapa tahun ya kita disuplai beberapa bantuan berupa penunjang produksi, terutama pupuk apa semua. Itu untuk tanaman cengkeh ya, Pak? Tanaman cengkeh. Cuma kita sebagai petani cengkeh yang di kendalanya itu persoalan pemasaran. Iya, betul. Beberapa Gitu. yang kita dapat juga Artinya keluhan itu kan kita sebagai petani kan tidak artinya tingkat pemahaman di soal pemasaran kan kurang. Kadang fluktuasi pasar yang muncul itu, yang muncul polemiknya di masyarakat itu kan bukan persoalan itu, kadang-kadang ada spekulasi ke apakah karena tingkat pemahaman yang kurang. Itu ya. Selama ini baru-baru kan chicken ada lebih 100, sekarang turun lagi 90 lebih, belum dipanen orang. Jadi kendala yang kita hadapi sekarang itu kadang hasil produksi itu tidak seimbang dengan hasil yang dia dapatkan. Gitu. Terutama tukang panen. Tukang panen sejak cingkeh naik 100 lebih kan 5.000. Sekarang pernah turun dari 50 sekian, yang sulit itu tukang panen. Iya, karena mereka mungkin tidak mau. Nah, karena potongan harga hasil gaji panen per kilonya dulu itu kan tidak mau turun. Itu kendala yang paling, itu pun yang saya sampaikan kepada pembina kami dari Primatolis, Mitra Sempurna. Itu pun yang kami sampaikan. Jadi kami sebagai petani, tentu ibu sebagai datang kemari punya tujuan, yang saya sampaikan kan itu. Kami minta tolong sebagai petani, tolong bantu kami pecahkan permasalahan ini. Oh, berarti kebutuhan dari kelompok tani sendiri dan petani-petani di sini itu sebenarnya bagaimana caranya harga cengkeh ini bisa seimbang lagi. Nah, artinya itu kan kebutuhan. Cuma cara mengeluhkan petani kan tidak, artinya dia tidak punya apa? Tidak mengetahui alurnya. Bagaimana alurnya itu untuk mengeluarkan aduan ini. Iya, betul-betul. Artinya beberapa tahun lalu kan sering jadi demo. Iya. Bahkan kami beberapa kali datangi, tetapi sempat kami monitoring kegiatan itu, sempat saya monitoring. Tetapi setelah saya ikuti, tidak terlalu sasarannya. Oh iya, berarti ada pun juga kalau yang turun itu tidak tepat sasaran ya. Nah, kalau turun kadang itu. ada unsur-unsur lain yang nebel di dalamnya. Kalau dalam permasalahan pemasaran itu yang ambil sampai sekarang untuk produk cengkeh sendiri itu langsung dijual ke pedagang pengepul atau bagaimana? Ke pengepul. Ke pengepul. Artinya kan kita sebagai petani kan punya ini yang pernah dibahas ini semua dibahas dulu ada dari provinsi. Artinya mencari sumber masalah yang ada di petani. Ya. Kalau yang mendalam tentang cengkeh sendiri bagaimana, Pak? Kalau cengkeh susah dibahas kalau di Telitoli ya. Karena Telitoli itu sepertinya mitra Toli semua yang ada. Iya, kalau cengkeh. Cengkeh. Karena pernah saya dipanggil sebagai kelompok teladang itu di Telitoli. Saya pertanyakan, bahkan dari bosnya Toli sendiri saya pertanyakan. Artinya dari ribuan kelompok dulu yang ada di Telitoli, yang terpilih itu cuma sekitar 200-an kalau saya tidak salah itu. Makanya saya pertanyakan, apa perbedaan dari kelompok biasa ini dengan kelompok teladan ini? Dari sisi pembinaan, kemudian dari sisi pelayanan. Begitupun dari sisi penampungan hasil. Karena alasannya yang saya sampaikan waktu itu, tentu dalam hal mencapai kelompok teladan ini, tentu kan punya kriteria tersendiri. Namun pada kenyataannya kan tidak ada. Makanya dalam pemikiran saya, loh, apa perbedaan status ini dengan biasa? Jadi kembali ke cengkeh, Bu. Coba bantu kami sebagai petani. Kira-kira solusinya ini untuk meningkatkan kesejahteraan petani itu gimana? Karena kami sebagai petani itu
untuk ditahu bahwa mau mengeluh ke sini ditahu pun kadang agak apa ya, agak sungkan Iya. mengeluarkan argumen, takutnya jangan sampai mereka hanya mendengarkan namun tidak memberikan timbal balik, mungkin seperti itu. bukan, artinya kita ini petani faktor kebiasaan menghadapi pejabat ini kurang, artinya muncul keraguan, kan etika berbicaranya kita kan tidak sama itu. Makanya dulu kami masih dibimbing dari Gernas dulu itu kan itu keluhan. Perbanyak itu instansi turun supaya kami sebagai petani setelah Bapak datang kepada kami sebagai petani tidak merasa sungkan, ada sesuatu langsung diungkapkan. Kalau 1 kali 5 tahun atau 1 kali 3 tahun baru turun, tentu kan punya jarak. Kalau kita mau komunikasi kan tentu kan begitu. Tidak ada pendekatan secara emosional dengan petani. Kurang ya emosionalnya. Tidak ada pendekatan secara emosional. Ini saya melanjutkan wawancara dari petani-petani yang ada di desa ini ya. Nah ini ya yang pertama saya tanyakan mungkin bagaimana kebijakan pemerintah desa sendiri untuk mensejahterakan petani yang ada di sini. Ya, baik sedikit saya ceritakan persoalan mensejahterakan masyarakat ke desa Kinapasang ini. Kita dari pemerintah desa cuman bisa memberikan bantuan semacam peralatan semacam untuk kebutuhan semacam pupuk, racun, itu kebutuhan petani coklat begitu dengan cengkeh, itu yang permintaannya kita bikin buat kelompok, sehingga kita meskipun harga nilai anjlok di cengkeh itu termasuk cengkeh itu, tapi kita bisa memberikan sedikit bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Tapi tidak semua, karena kenapa tidak semua? Karena yang membatasi kita itu pertama anggaran itu yang dibatasi oleh pusat, sehingga kita dari pemerintah desa tidak memfasilitasi keseluruhan. Tapi alhamdulillah ada beberapa kelompok yang kita fasilitasi, itu ada 10 kelompok yang kita fasilitasi di pemerintah desa. Alhamdulillah mereka support dengan kegiatan-kegiatan yang ada di pemerintah desa. Ya. Nah di sini juga saya sedikit bercerita ya, karena kita ini habis turun ke masyarakat, khususnya petani cengkeh, kita mendapat permasalahan itu terkisar di harga. Iya. Jadi mereka meminta untuk pemerintah desa itu bagaimana cara membantu mereka itu agar harga tidak naik turun di saat panen raya berlangsung. Itu bagaimana tanggapannya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada seperti itu? Iya. Ini persoalan harga cengkeh ini sebenarnya kalau seandainya harus pemerintah desa yang harus putuskan, otomatis dari pemerintah desa tidak pernah akan menurunkan harga cengkeh. Namun persoalan ini namanya panen raya itu semua kabupaten itu yang mengalami panen cengkeh. Namun sehingga yang barang-barang cengkeh yang termasuk itu memang harus turun karena awalnya karena memang terlalu banyak stok yang harus ditampung oleh pengekspor, sehingga harga cengkeh itu turun. Tetapi kalau seandainya memang pemerintah yang harus memutuskan itu barang, harusnya itu ditanggung oleh pemerintah. Namun ini bukan kita yang memutuskan harga, itu yang pemerintah itu termasuk Cina, itu pengeksporannya, sehingga harga cengkeh itu tidak pernah stabil. Kalau dilihat dari bagaimana harapan pemerintah desa sendiri untuk desa Kinapasan ini khususnya dalam pertanian cengkeh? Iya, kalau menurut saya ini persoalan menurut saya ini persoalan cengkeh ini memang tidak merata persoalan panennya. Kadang di desa Kinapasan ini mengalami penurunan penurunan buah, tapi di desa-desa lain itu ada penurunan buah, sehingga masyarakat itu tidak terlalu menikmati persoalan cengkeh ini, karena cengkeh ini memang kalau persoalan harga itu dibandingkan dengan harga tahun lalu, beberapa tahun yang lalu itu memang cengkeh itu cukup anjlok sekali. Yang awalnya 2012, 2013 itu harga cengkeh itu melebihi 100 lebih. Sekarang kalau persoalan perbandingan harganya memang sekarang ini
memang itu sampai tinggal Rp75.000 per kilonya. Jadi memang kalau persoalan apa namanya yang pemerintah pusat pemerintah daerah cuma ingin memfasilitasi itu mungkin hampir cuma untuk memberikan bantuan saja, tapi tidak sepenuhnya apa namanya kebutuhan masyarakat itu harus terpenuhi. Dan ini, bagaimana komunikasi antara pemerintah desa sendiri dengan instansi yang diutus untuk membantu di kepemerintahan itu, seperti biasanya di setiap desa itu punya penyuluh. Nah, bagaimana komunikasi antara penyuluh dengan pemerintah desa dan penyuluh antara petani sendiri bagaimana? Ya, kalau di sini dari 12 kelompok yang ada di Desa Kinapasan ini, alhamdulillah 10 yang tercover dalam program penyuluh. Program penyuluh itu termasuk bantuan-bantuan pupuk, bantuan-bantuan racun. Itu alhamdulillah komunikasi dengan penyuluh itu alhamdulillah sangat baik. Karena kenapa? Kenapa yang ada 2 ini yang tidak terlalu aktif dalam kelompok ini, karena memang pertama awal permisahan dari kelompok dari Desa Lakatan, pemecahan dari Desa Lakatan ini merupakan ini masih ada warga-warga desa tetangga yang termasuk tergabung di kelompok Desa Kinapasan ini, sehingga kelompok yang 2 ini tidak dikatakan tidak aktif. Bukan sebenarnya tidak aktif ceritanya, cuman harus merekrut anggota-anggota lain sehingga bisa kelompok yang 2 ini bisa aktif. Tapi kalau persoalan komunikasi dengan penyuluh-penyuluh itu alhamdulillah sangat baik. Karena kenapa? Penyuluh itu setiap tahunnya itu, setiap bulannya itu datang ke kantor desa untuk menyampaikan kebutuhan-kebutuhan yang harus dihadapi yang kedepannya. Contohnya pengadaan pupuknya bagaimana, tercover atau tidak. Begitu juga dengan pengadaan bibit-bibit unggul yang di pertanian itu, apakah ada kendala atau tidak. Sehingga alhamdulillah petani cengkeh ini, termasuk cengkeh ini, alhamdulillah cukup baik. Sehingga cuman yang persoalan harganya itu saja yang tidak terstabil itu. Berarti hampir sama ya, semua itu permasalahan ada di harga yang tidak stabil. Iya. Nah, biasanya tadi saya sempat dengar katanya untuk kelompok tani ada yang mereka bekerja sama dengan Sempurna. Iya. Nah, ada. Itu lewat bantuan dari pemerintah desa atau pihak Sempurna sendiri yang langsung ke kelompok taninya? Iya, itu kalau persoalan kerjasama dari pihak Sempurna itu memang tidak semua kena, tapi tidak semua kena, tergantung dari lobby dari masing-masing kelompok. Karena kalau di desa itu cuman mereka setiap kelompok itu kita cuma memfasilitasi apa kebutuhannya, apa kendala-kendalanya yang harus dihadapi. Contohnya itu kadang kelompok itu kayak bermasalahnya itu pertama kadang data mereka itu tidak valid, sehingga cuma pemerintah desa cuman bisa membantu untuk memperbaiki itu persoalan datanya. Tapi kalau persoalan bantuan yang dihadapi oleh Sempurna itu paling semacam bantuan alat panjang untuk pengamanan. Begitu juga dengan bibit unggulnya, katanya bibit Sansibar itu masyarakat itu tidak mendapatkan semua kelompok itu, sehingga tergantung dari kelompok-kelompok yang pandai melobi di Sempurna. Seperti itu. Jadi ya mungkin segitu saja wawancara saya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya dan mohon maaf.